Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis shalah. Tukang sound punten, efeknya turun, efek off, treble naik, volume naik, sama bass. Volume terutama naik, volume treble, efeknya turun, efek. Para alimil ulama, ketua MUI, ketua NU, Bapak Camat beserta unsur Muspika, Binamas, Babinsa, tak lupa Bapak Kepala Desa, para kori, Syekh Raji Pandi, tak lupa kepada Syekh Sengkang, Kiai Haji Nur Fadil, Ihsan Nur Fadil, para panitia penyelenggara, tim hadroh, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan diberi panjang umur untuk bekal ibadah, diberi rezeki yang banyak untuk bekal ibadah. Amin atuh. Anak kita dijadikan soleh-solehah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj hasilnya sholat ini ibadah yang jadi wadah atau tempat untuk ibadah-ibadah yang lain. Maka Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah, perintah ahlimu, keluargamu, anakmu untuk sholat. 7 tahun perintah sholat, 10 tahun perintah sholat. Dan kalau 10 tahun anak kita suruh sholat kagak mau sholat, boleh disentil kupingnya. Kalau anak 10 tahun sholat toh kagak, sholat lo kagak, kalau kagak sholat disentil kupingnya, kagak mau sholat lo kagak, ya udahlah lu kagak mah gua juga kagak. Wah, itu namanya emaknya slebel. Nah, dalam sholat di situ ada nanti jawaban-jawaban ketika kita ditanya oleh munkar dan nakir. Orang Sepatan Timur, kita semua bakal mati, bapak mati, ibu, rakyat, pejabat, maka nggak boleh sombong, betul? Karena yang akan menyelamatkan kita itu bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan apa-apa, tapi sholat kita. Ada yang pinter bisa bikin anggaran, ada yang pinter bisa ngukur, ada yang pinter bisa ngitung. Itu semua kepinteran disimpan di otak, sekali lagi kurang keras, di otak, adanya di kepala. Maka kata Allah, sujud, jangan sombong, karena kepinteranmu, karena kemampuanmu, karena kecerdasanmu, karena kekayaanmu, karena jabatanmu adalah semua pemberianku, sujudlah kepadaku. Maka kalau sujudnya benar, insya Allah ketika ditanya di alam barzakh oleh munkar dan nakir, dia akan bisa jawab, insya. Ibu lanjut, ibu bakal mati apa kagak? Bapak-bapak, tim hadroh, kori, polisi, camat, lurah yang ceramah,
kenceng banget sama gua tang lu. Mati. Allahu Akbar. Pak Jokowi KW. Mati. Malaikat Munkar Nakir bertanya, apa pertanyaannya? Man Rabb? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma imamuka? Apa kitabmu? Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudaramu? Maka jawaban ini ada di dalam sholat. Yang sholatnya benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat, dia akan bisa menjawab Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Karena dia sholat Allahu Akbar, dia akan jawab Allah Tuhanku. Well. Begitu ditanya siapa nabimu, waman nabiyuka, lantaran dia sholat asyhadu alla ilaha illallah. Apabila kita tasyahud sudah baca asyhadu alla ilaha illallah, maka mata kita sudah melihat telunjuk tangan kita, sudah melihat telunjuk tangan kita, sudah melihat telunjuk tangan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma salli ala sayyidina. Maka kalau dia sholat, dia baca sholawat, dia sholat, dia tasyahud, di situ ada Nabi Muhammad, maka ditanya oleh malaikat, siapa nabimu? Dia akan jawab Muhammad. Begitu ditanya wa ma imamuka, apa kitabmu? Apa kitabmu? Apa kitabmu? Maka dia jawab Quran, karena sholat tidak sah kalau tidak baca Quran, yakni surat Fatihah. Fasih lisannya menjawab Quran imam saya. Ditanya mana kiblatmu? Dia jawab Ka'bah kiblat saya, karena sholat madhab Ka'bah. Ketika ditanya siapa saudara-saudaramu? Muslimin muslimat, karena dia tasyahud assalamu alaina wa ala ibadillahi. Maka sholatnya dirapihkan insya Bobo, Ibu. Kalau sholatnya pengen rapih ngaji, jangan tinggal ngaji. Awas. Kalau sholatnya pengen bener ngaji, jangan tinggal ngaji. Kita tidak usah ribut dan tinggal nunggu keputusan. Boleh punya dukungan, tapi jangan gontok-gontokan. Hasilnya apapun, hakikatnya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Siapa yang akan jadi presiden, siapa yang jadi dewan, sudah ada tulisannya. Sebagai hamba yang lemah, sebagai makhluk biasa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sudah menjalankan apa yang mesti kita jalankan. Kita sudah memilih sesuai dengan hati nurani kita. Maka kalaupun penyelenggara jujur, kejujuran untuk mereka. Mereka adil, keadilan untuk mereka. Ketidakjujuran dan ketidakadilan pun nanti akan dipersidangkan di mahkamah Allah Subhanahu. Ibu, jangan ampe mantu ama mertua berantem gara-gara beda dukungan caleg, dukungan mantunya milih caleg yang warnanya kuning, mertuanya milih caleg yang warnanya merah. Itu mertuanya dikasih jeruk juga kagak dimakan kuning. Giliran semangka habis sama kulit-kulitnya. Kasih jalan, Syekh Rajib mau berangkat ke Serang. Kalaupun kita punya dukungan, kalaupun kita punya orang yang kita banggakan, tapi sebagai hamba Allah, la haula wala quwwata illa billahil alil. Kita semua hamba Allah, tidak ada satupun yang terjadi tanpa kudrat iradat Allah.
Haji Fudali malam ini ada di sini kudrat iradat Allah, yang hadirnya alhamdulillah kudrat iradat Allah. Subhanallah, apalagi tuh anak-anak muda, Allah bawa bambu panjang-panjang. Lu mau ngaji apa mau nyogok jambu lu? Saking senangnya pemuda hadir, alhamdulillah. Saking bahagianya ibu-ibu kumpul, alhamdulillah. Panitia luar biasa, Allahu Akbar. Tokoh kumpul, ulama hadir, pejabat kumpul. Ini adalah pemandangan yang selalu kita rindukan. Jamaah kumpul, panggung dibangun, ada kursi, saya duduk di kursi sendirian aja kayak pengantin sunat. Di depan ada meja, di atas meja ada air, alhamdulillah. Kue maka gak ada. Nanti ada ceramah dari Ki Gareng. Ini adalah kebaikan yang harus kita pertahankan. Tetapi ingat bahwa Allah mengisrakan Rasul, memi'rajkan Rasul yang hasilnya sholat. Ada hubungan perjalanan Rasul dengan sholat. Kalau Rasul sebelum berangkat Isra Mi'raj, dibelah dadanya, diambil di dalam hatinya sesuatu yang tidak layak. Padahal Rasulullah hatinya paling bersih, kolbunya paling bening. Kenapa dibelah, diambil yang tidak layak? Ini contoh buat kita menghadap Allah. Tidak cukup badan yang bersih, tidak cukup jasad yang bersih, tidak cukup badan yang bersih, tapi kolbu harus bersih. Setelah dibersihkan itu Rasulullah dari berbagai hal yang tidak layak, lalu dimasukkan ke dalam hati Rasul, diantaranya ilmu. Kenapa? Rasul itu fatona, wajib pinternya dari Allah. Ini masukkan ilmu ke dalam hatinya. Untuk kita, untuk menghadap Allah, tidak cukup dengan badan yang bersih, tidak cukup saja dengan hati yang bersih. Di balik itu pun ada yang tidak kalah penting, yaitu ilmu. Sholatnya pakai ilmu, Fatihahnya pakai ilmu, rukuknya pakai ilmu, sujudnya pakai ilmu, tasyahudnya pakai ilmu. Semua harus pakai ilmu, ilmu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Lanjut. Kang, tukang sound punten Kang, efeknya di off. Efek. Kalau yang ngomong ada efek nggak jelas, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Volume naik dikit lagi. Iya, biar enak. Ya Bu. Nah, alhamdulillah, makasih. Mudah-mudahan tukang sound sehat selalu, banyak jobnya. Amin ya Allah ya Robbal. Bu, pakai ilmu. Mau sholat wudhu dulu, wudhunya pakai air, airnya air mutlak, muter lagi, siapa yang bilang muter? Air mutlak, airnya yang suci dan mensucikan. Tidak boleh pakai air mustakmal, tidak boleh pakai air mutanajis. Lalu rukun wudhu ada 6, rukun wudhu ada 6, rukun wudhu ada. Yang pertama niatnya di dalam hati. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Kaidah fikihnya al umuru bimaqasidiha. Di mana kita pasang niat, begitu air nyampe ke muka, tak di hati, niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil perdu karena. Tidak boleh air belakangan niat duluan, atau air duluan niat belakangan. Harus pas. Begitu air nyampe ke muka, pasang niat. Ini yang mesti kita cari untuk memperbaiki sholat kita.
Maka guru-guru kita, kiai-kiai kita di sini, mereka adalah orang-orang mulia yang memberikan pencerahan batin kepada kita. Hadirin hadirat, Haji Pudolima kagak ada apa-apanya. Haji Pudolima bukan siapa-siapa. Yang hebat kiai-kiai di sini, ustadz-ustadz di sini, mereka menjabarkan air wudu, mereka menjabarkan rukun wudu, mereka menjabarkan syarat sah wudu, menjabarkan pembatalan wudu. Maka semoga guru-guru kita di sini selalu diberikan sehat dan panjang umur. Amin dong. Amin dong. Yang kencang dong. Ya Rabbal. Jangan takut, pilpresnya udahan. Dan amin kita bukan amin politik. Sebelum ada pilpres juga kita dari dulu tetap baca. Betul. Dewasalah dalam demokrasi. Jangan berantem gara-gara beda pilihan. Betul Bu? Kemarin kita punya saudara yang beda pilihan, biasa-biasa saja. Ada pendukung nomor 3, lah tentu dia membanggakan yang dia dukung. Apa dia bilang? Sholat diganjar, puasa diganjar, ngaji diganjar, dan itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz MD. Maka kagak boleh lambat, harus sat-sat. Kata pendukung 2, mau sholat mau ngaji kudu punya tenaga, maka kami punya program makan gratis biar badan pada gemoy. Sorry yang nomor 1 bilang, apapun yang kita rencana selama itu baik, aminin aja. Betul. Jangan ribut, jangan berantem. Yang jadi presiden ada catatannya di Lauhil Mahfuz, yang jadi dewan ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Dukung boleh, tapi jangan berantem. Dukung boleh, tapi jangan menghancurkan diri kita pribadi. Mana contohnya? Ada yang kemarin pasang baliho dukungannya sampai subuh, sholat subuh. Tidak, ini membahayakan dirinya sendiri. Betul. Kita bakal mati, semua bakal, kabeh bakal. Nah kalau mati di akhirat, di akhirat yang kita dukung, yang menang, yang kalah, di akhirat nulungin apa kagak? Nulungin apa kagak? Kagak. Maka sekedar dan sewajarnya saja. Yang harus kita perjuangkan adalah hubungan kita dengan Allah. Salat kita perbaiki. Rukun wudu ada 6, batal wudu ada batal wudu ada, kurang keras batal wudu ada. Artinya kalau kita punya wudu, kalau satu di antara yang 4 datang, maka batal wudu kita. Nggak usah nunggu kumpul seempat-empatnya, kagak batal-batal nantinya. Jangan sampai ada kasus babahnya imam, anaknya makmum, di tengah sholat bapaknya ngentut. Kenapa sholatnya kagak berhenti, sholatnya malah lanjut. Anaknya dalam hatinya bingung, kenapa ini abah gua ngentut tapi sholat lanjut, jut. Akhirnya selesai sholat, anaknya nanya, bah, apa tong? Abah tadi kentut. Lah iya, lu tahu, bau bah. Bah, kata kiai kalau kentut batal wudu, kalau batal wudu batal sholat. Nah apa lu bocah? Batal wudu ada 4, gua baru kentut 1, masih ada 3. Jangan sampai begitu. Batal wudu diantaranya kalau kita punya wudu lalu bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, yang sudah dewasa, batal wudu kita. Bapak-bapak punya istri, punya wudu, nempel kulit bapak sama bini, batal apa kagak? Yang keras dong, batal apa kagak? Kurang keras, batal apa kagak? Awas. Kecuali sama muhrim kita. Dan muhrim itu ada 3. Pertama, muhrim bin nasab, muhrim karena turunan, ibu, bapak, sama anak-anaknya, itu muhrim, tidak batal wudu selamanya dan haram menikah selamanya. Oke? Itu apa itu? Irkab.
Oh iya tong, di sini panggungnya tong, bukan sono tong. Iya madep mari tong. Ya tong panitia, masya Allah, kaosnya hitam-hitam, udah lunas belum tong? Iya tong, masya Allah. Oh baru lunas, alhamdulillah. Nah, yang kedua, lanjut. Ada mahram karena susu. Mohon maaf ini, ibu-ibu, bu, saya nanya, nggak marah bu, nggak kesinggung bu, lanjut bu. Ini masalahnya urusan susu ini. Tenang tong, diam tong lo. Susu siapa? Jadi mahram karena susu. Bagaimana? Ada ibu-ibu melahirkan seorang bayi laki-laki. Lalu ibu itu kena kanker payudara. Istilah orang kita busuk susu. Karena mitosnya dulu waktu perawan yang penyakitnya korengan di susu, borok susu, itu karena dulu makan jambu yang pernah dimakan sama codot atau kelong, biar gampang dah codot. Dulu perempuan ada yang borok susunya karena katanya makan jambu yang pernah dinyot sama codot. Sekarang mah alhamdulillah perempuan sehat-sehat, kagak ada yang borok susu karena memang susunya langsung dinyot sama codot. Waduh, SMP susu segede bola, gimana tadi itu? Itu karena codot, cocok atau kelok. Karena ibu yang melahirkan ini tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, akhirnya anaknya ikut netek sama perempuan. Misalnya ibu Zainab, maka ulama memberikan batasan berapa kali kenyotan sehingga anak ini disebut muhrim kepada ibu Zainab karena nyusu. Kata ulama 5 kali kenyotan, nyot. Lalu tertelanlah air susu itu, maka sekarang anak itu dengan ibu Zainab mahram karena nyusu. Ibu Zainab kepada anak itu anak susu, anak itu kepada ibu Zainab ibu susu. Mahram karena nyusu, tidak batal wudu selamanya dan tidak boleh menikah selamanya. Oke. Lanjut. Ibu Zainab punya anak perempuan namanya Fatimah, cantiknya luar biasa, mirip-mirip Syahrini mantan si Anang. Weh. Hafal kita. Kalau yang janda hafal kita. Kalau nenek-nenek malas ngapalin kita. Secantik-cantiknya Fatimah anak daripada ibu Zainab, maka anak yang laki-laki yang ikut netes sama ibu Zainab tidak boleh menikah dengan Fatimah, tidak batal wudu dengan Fatimah. Kenapa? Karena dia muhrim karena nyusu, saudara sesusu, tidak batal wudu selamanya dan tidak boleh menikah selama. Sekali lagi, ini biar paham nih urusan mahram nih. Karena ada Ustadz Wahabi di medsos ngomong kalau laki punya wudhu nyekel atau nempel atau bersentuhan dengan kulit bininya kagak batal. Pas ditanya kenapa Ustadz tidak batal, karena bini kita muhrim kita. Salah. Istri kita kalau muhrim tidak boleh ditikah oleh kita karena dia bukan muhrim, halal dinikah. Lalu itu boleh dipegang, itu boleh disetubuhi, itu karena dinikah. Adapun dia muhrim kita bukan karena boleh ditikah, berarti bukan muhrim. Satu lagi. Halo, assalamualaikum. Tenang tong, lo jangan pada main FF tong. Mang Haji lagi ngomong dulu tong, handphonenya simpen dulu tong. Main FF sama Mobile Legend, off dulu tong, off. Yang ketiga ada mahram bil musaharoh. Siapa tuh? Mertua. Bu,
Ibu kepada mertuanya yang laki-laki kagak batal wudu. Bapak-bapak kita sama mertuanya yang perempuan kagak batal wudu karena mahram kita. Nah, yang tiga ini mahram alat takbid selamanya. Andaikan ibu gak ada jodoh sama suami, ama mitohama mertua mah terus tidak batal wudu selamanya, tidak boleh menikah selamanya, walaupun sudah tidak lagi dengan suami atau suami tidak lagi dengan istri. Satu lagi, ada mahram goer takbid. Mahram tapi tidak selamanya jadi mahram. Siapa itu? Bapak-bapak, kita punya istri kita punya kakak perempuan, berarti kakak ipar. Kita punya istri kita punya adik perempuan, berarti adik ipar. Nah, kakak ipar perempuan kita sama adik ipar perempuan kita ini mahram bagi kita, diharamkan ditikah karena tidak boleh dalam Islam menikah kakaknya ditikah, adiknya ditikah, adik iparnya ditikah, tidak boleh. Nah, karena ini mahram ghair takbid, maka kalau kita punya wudu bapak-bapak, kemudian ada adik ipar kita perempuan, maka nempel sama kulit adik ipar perempuan atau kakak ipar perempuan, batal wudu kita. Halo, waalaikumsalam. Tapi ini mahram tidak selamanya. Artinya kalau sudah tidak ada ikatan nikah dengan saudaranya, bercerai atau meninggal, kita boleh menikah sama adik ipar apa kakak ipar. Seorang laki-laki kemudian punya istri, istrinya meninggal, lalu dia menikah lagi dengan kakak iparnya yang tidak punya suami. Istilahnya naik ran, eta naik. Kalau seorang laki-laki menikah, lalu istrinya meninggal, lalu menikah lagi dengan adik iparnya yang perempuan, istilahnya turun. Kalau laki-laki menikah, lalu bercerai dalam kondisi hidup, lalu nikah lagi dengan adik iparnya, ranjang rusak namanya. Maka ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji, oke. Jangan tinggalin ngaji ya, insya. Nah, apalagi perempuan, neng, saudara-saudara saya semua nih, masya Allah, perempuan tiap bulan datang tamu bulanan. Apa namanya? Head, itu bahasa fikih, neng. Kalau anak sekolah nyebutnya men, kalau jawara nyebutnya si bewok muntah darah. Serem tuh jawara. Megangin pala duduk, kenapa bang? Puyeng pala gua. Ngapa emang? Si bewok muntah darah. Terus emang apa? Lah si botak merana, begitu dia bilang. Awas perempuan nih, bobo, paling sedikit haid sehari semalam, galibnya satu minggu. Paling banyak haid itu 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam bukan darah haid, namanya darah istihadah, istiqomah lagi tuh bilang. Baru dengar saya darah istiqomah. Kalau yang keluar darah istihadah karena sudah lebih dari 15 hari 15 malam, ini kalau pas Ramadan puasa ada azan, ya sholat Pak Haji, iya. Kami ini keluar darah, iya sholat. Karena darahnya itu bukan darah haid, darah istihadah, lalu masih keluar darah tetap sholat. Bagaimana sholatnya? Pakailah Cambodipit. Atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Kalau tetap masih bocor, no drop sekaling mah ya. Nah, neng, ibu-ibu, kalau ibu istihadah mau sholat zuhur, jangan wudu dulu kalau belum masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru ibu
ibu kamar mandi, bersih-bersih dulu, pakai pembalut dulu, wudu, langsung sholat zuhur. Tidak boleh wudu kalau belum masuk waktu. Awas nih, ini penting. Ada lagi yang tidak boleh wudu kalau belum masuk waktu. Mana tuh? Orang yang bekser. Tahu bekser? Nih bekser ada dua, ada bekser kencing, ada bekser kentut. Bekser kencing biasanya pegawai-pegawai berat nih, jadi dol dia klepnya. Asal duduk ceret, bangun ceret, jalan ceret, lari ceret. Ini bekser. Tidak boleh wudu dulu kalau belum masuk waktu. Sama kayak bekser kentut. Ada orang kentut mulu, megang tasbih kirain zikir, ngitungin kentut. Tut 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 tut. Kata anaknya, bapak zikir gua ngitungin kentut tong. Kentut gua sejam 250 tong. Makanya dia mah sempaknya bolong di belakangnya. Panas air angin kentut. Nih, yang bekser kentut, yang bekser kencing, sama yang istihadah disebutnya daimil hadas. Orang yang langgang hadas maka jangan dulu wudu kalau belum masuk waktu. Sama juga kayak orang tayamum. Tayamum tidak boleh kalau belum masuk waktu. Ibu mau salat zuhur tayamum karena sakit, jangan dulu tayamum kalau belum masuk waktu. Ini yang harus kita cari untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, pejabat-pejabat kita, camatnya, lurahnya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, menteri-menterinya sehat, TNI Polri-nya sehat, kita masyarakatnya sehat, teristimewa ulama-ulama kita sehat, habaib-habaib kita sehat, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada mubalig yang lain. Saya mohon pamit, mau ngisi pengajian juga di Sangyang di Priuk. Segitu aja ya Bu ya. Maafin ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat pahala dan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.